masakan kejatuhan cicak. Iya. Kemudian cicaknya mati. Apakah makanan tersebut berubah jadi najis atau tidak? Dilihat dulu makanannya bisa dipisah atau tidak. Artinya kalau satu dengan lainnya itu terpisah, maka yang najis yang bersentuhan dengan cicak mati saja. Misalkan kalau mie-nya mie goreng tanpa kuah, kejatuhan cicak, plok. Maka yang najis itu yang tersentuh cicak itu saja. Ya, dipisahkan. Ya, yang terinjak, yang tersentuh dibuang, yang tersentuh dimakan. Itu secara hukum ya, bukan secara jijik-jijian. Ya kalau secara jijik-jijian semangkok-mangkok ya dibuang, Pak. Secara hukum yang najis itu yang tersentuh saja. Yang tersentuh atasnya ya, bawahnya enggak, pinggir-pinggirnya enggak, yang atasnya saja dibuang. Atau kalau sayuran tumis sayuran ya. Ya, yang tersentuh saja dibuang, yang tidak tersentuhnya tidak najis. Nah, kalau makanannya itu tidak dipisah satu dengan yang lainnya, seperti makanan berkuah, mie rebus. Wah, mie rebus nih pas mau makan, nyendok, udah mateng ini. Ada orang nggak ya? Nah, itu buang semua itu, karena tidak bisa dipisah. Kalau di Fathul Mu'in itu contohnya ada satu wadah berisi minyak. Kalau minyaknya itu jamid, udah jamid itu padat, nggak cair, kering, kemudian kejatuhan najis, maka yang harus dibuang yang kejatuhan najisnya saja. Ya, yang lainnya kayak misalkan mungkin kayak misalkan keju, margarin begitu ya. Nah, itu yang terkena najisnya saja, terkena bangkainya yang dibuang. Yang tidak terkena suci. Ya. Tapi kalau minyaknya itu cair, minyak goreng biasa, bukan margarin, bukan blue band, nah, terjatuhan najis, maka semuanya buang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Oh, bintik-bintik. Ya, kita mau sholat, baju koko kita ada bintik-bintik. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Pertama kita harus mengidentifikasinya, ciri-cirinya. Dengan cara apa? Dengan cara menciumnya. Ya, kira-kira bau najis atau tidak? Kalau bau najis, dan najis itu kita kenal, wah tai cicak nih, ya kan? Atau tai burung, atau ya kalau baunya bau najis, indikasi kuat itu najis, maka jangan dipakai, berarti itu najis. Tapi kalau seandainya kita ragu, najis bukan, kan antara itu, antara najis dan bukan. Bisa jadi itu kotoran binatang, betul. Tapi bisa jadi kan sebab-sebab yang lainnya. Ya, misalkan sebab terkena air, percikan saus atau apa itu ya. Jadi selama ada kemungkinan tidak najis, selama itu pula hukumnya suci. Itu kalau kita syak, ragu. Kan kalau yang pertama teridentifikasi najis, itu kan namanya zon. 80% najis. 20% enggak najis. Nah, maka hukum najis. Tapi kalau syak itu 50-50, 50-50. Antara kemungkinan najis dan kemungkinan suci itu di otak kita 50-50 syak. Maka selama itu kita ragu, selama itu pula yang dimenangkan hukum asal, yaitu suci. Al yakin la yuzalu bisyak. Itu kaidah fikihnya. Sesuatu yang yakin tidak akan hilang hanya karena sebuah keraguan. Kan kita yakin baju kita suci tuh. Kemudian kita ragu apakah itu najis atau tidak. Maka kuncinya keraguan itu, si najis tidak dapat menghilangkan kesucian hukum asal dari pakaian itu. Nah, jadi selama kita ragu, selama itu pula hukumnya suci. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Masalah ikhlas, pernah mendengar keterangan kalau kita beramal dulu aja, karena di level kita beramal sambil ikhlas susah. Kayak contohnya kita beramal 1.000 ikhlas, amal 1 juta, tidak ikhlas, mending 1 juta aja. Tadi kasih belakangan kita tahu gimana keterangannya. Yang gimana daripada 100.000 itu tadi? Yang gimana? Yang 1.000 ikhlas, 100.000 nggak ikhlas. Beramal 100.000 dulu aja. Tadi ikhlasnya belakangan karena di level kita untuk beramal secara langsung dengan ikhlas susah. Gitu. Mohon keterangan itu. Iya, betul gitu ya. Jadi ikhlas itu perlu latihan. Ya. Nah, bagaimana latihan ikhlas? Latihan ikhlas itu caranya seperti tadi. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Itu bahasa usul fikihnya atau bahasa kaidah fikihnya. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Artinya kalau kita belum bisa 100% ikhlas, maka seberapapun ikhlas yang ada kita lakukan. Ya. Contohnya betul. Kita kalau sedekah 100.000, wow, bumbunya itu banyak. Pengen dilihat orang, dipuji orang dan lain sebagainya. Tapi niat karena Allah ada, campuran lah niatnya. Kalau 1.000 bener-bener karena Allah. Ngumpet-ngumpet lagi kan. 1.000 tuh. Kalau 100.000, wah gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya 1.000 atau 100.000? Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lebih baik kita beramal 100.000 walaupun ikhlas kita itu masih berapa persen ya gitu ya. Masih banyak niat-niat selipannya. Dan itu biasakan dulu karena bisa itu karena biasa. Jadi kalau kita dengan istiqomah ya, bukan cuma hari itu doang. Wah 100.000 wah niatnya hari itu doang, mending 1.000. Ya, niatnya itu riyadoh ikhlas ya. Niatnya itu bukan modus. Kalau modus kan yang penting ada ikhlasnya, modus. Tapi niatnya itu rutin melatih ikhlas. Unggal poe 100.000, nah bisa tuh tah. Unggal poe setiap hari 100.000, membiasakan diri. Atau misalkan sholat sunnah deh. Sholat sunnah kalau di masjid itu pengen dilihat orang itu ada. Cuman bisa sampai 4 rakaat, witir ya. Bisa sampai 3 rakaat, 7 rakaat, 9 kalau di masjid tuh. Cuman niatnya biasa, ada pengen lihat calon mertua dan lain sebagainya. Kalau di rumah ikhlas banget, cuman 1 rakaat. Ya udah di masjid sambil ngelatih ikhlasnya, istiqomah. Insya Allah nanti lama kelamaan riyanya hilang, tinggal amalnya saja. Artinya tinggal ikhlasnya saja. Kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin itu memberi contoh seperti ini. Mau sholat taraweh anak muda kan taraweh ke masjid niatnya banyak pak. Iya, pertama karena taraweh. Yang kedua kan suka caper teh ya. Kan di masjid itu taraweh laki-laki perempuan ya kan. Zaman dulu kita okos nu tengah rasakeun wae gitu kan. Waktu zaman muda kan kita sering caper-caper gitu kan. Wah, niat taraweh ke masjid caper, Pak Kiai bagaimana itu? Kata beliau, udah taraweh aja ke masjid gak apa-apa, yang penting istiqomah. Insya Allah nanti niat-niat capernya juga hilang. Yang ada tinggal amalnya, tinggal ikhlasnya. Ya betul seperti itu dalam rangka melatih keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena begini Pak, secara psikologi pengen dilihat itu biasanya karena kita melakukan amal baru sekali 2 kali. Ya, baru sekali 2 kali itu kita ngerasa dilihat, ngerasa diperhatiin orang begitu. Coba deh, biasa ngelakuin ibadah di masjid misalkan, sholat sunnah di masjid, duha di masjid. Awal-awal kita pasti ngerasa diperhatiin orang. Nyarulukeun wae sih aing ke masjid gitu.
kadang suka GR sendiri, ya kan? Cuman kalau udah biasa, enggak ngerasa, perasaannya itu hilang, ya. Nah, jadi perlu dirutinkan, perlu dibiasakan, perlu dilatih diri Allah. Nanti juga perasaan-perasaan seperti itu juga hilang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang tadi tuh kalau bisa kotoran serangga naik apa? Kotoran Ya serangga. serangga lah, kan serangga juga. Oh iya. Kecoa agak gede, yang agak kecilan apa misalkan? Semut gitu ya. 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 Semua kotoran binatang itu najis. Mau binatang yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, semuanya najis. Ya. Tapi di antara najis-najis itu ada najis ma'fuun anhu, najis yang dimakfu. Betul najis, tapi dibawa ibadah gak apa-apa, silahkan. Karena najisnya dimaklum, dimakfu, dimaaf. Nah, ini disebutkan di dalam, ada satu kitab khusus ngebahas itu, namanya Manzumah Ibnil Al-Makfuat namanya. Al-Makfuat, najis-najis yang dimaaf, dimaklum, ya. Salah satunya najis binatang seperti itu. Karena memang tidak bisa dihindarkan itu. Kita gantung ada aja yang begitu ya. Kalau sama ini dengan tai burung yang ada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak banget burung tuh ya. Kadang buang air, Pak. Plok. Ya itu di ubin-ubin Masjidil Haram kadang ada kotoran burung. Nah, para ulama mengatakan najis. Cuman nggak apa-apa. Ya, lagi tawaf nginjak tai burung, terusin aja. Lagi sholat tiba-tiba hidungnya kena plok. Oh, mantep deh. Lanjutin, karena itu najis yang dimaaf. Termasuk itu. Ya, itu najis yang dimaaf, dimakfu. Kembalinya tadi ya, kita yakin aja. Yakin. Kalau tadi ada kotoran itu udah yakin aja dimaafin. Yakin, jangan pakai keyakinan. Ya, jangan pakai keyakinan. Berarti bukan pakai keyakinan dah, pakai apa ya? Kalau untuk menentukan najis atau tidak, nah itu pakai keyakinan, pakai urutan tadi ya, urutan urutan yakin, praduga kuat, dan keraguan. Tapi kalau sudah tahu itu najis, ini kan konteksnya konteks sudah tahu, artinya yakin itu najis. Kalau tadi konteksnya nggak tahu ini najis atau tidak, maka hukumnya tetap suci. Nah, kalau sudah tahu itu najis, berarti hukum najis. Cuman ketika kita sudah tahu itu hukumnya najis, nanti dilihat dulu ini najis yang dimaaf atau najis yang tidak dimaaf. Begitu ya. Nah, ya. Jadi setelah kita tahu status itu ya, status kotorannya, maka kita periksa lagi nanti status ibadahnya. Kalau najis ini dibawa ibadah, apakah termasuk najis yang dimaaf atau tidak? Contoh lagi begini nih, contoh lagi, bangkai lalat najis atau enggak? Najis, Pak. Tapi ketika bangkai lalat itu ada di gelas air minum kita, ya, ada di gelas air minum kita, maka bangkai lalat itu jadi ma'fun anhu, dimaaf, dimaklum, ya, tidak membuat air kita najis, begitu. Makanya kata Nabi, kalau ada lalat yang mengambang di gelas minum kita, jangan langsung dibuang, tapi lepin dulu. Karena iya, karena di salah satu sayapnya itu ada racun, tapi di satu sayapnya lagi ada penawarnya. Makanya kata Nabi, celupin dulu baru buang, begitu ya. Nah, artinya apa? Najis, cuman makfu. Di dalam masalah air itu nggak jadi masalah. Nah, itu makfunya itu dalam masalah air, tapi dalam masalah sholat nggak makfu. Misalkan lagi sholat nih,
Lagi sholat, tiba-tiba ada bangkai lalat. Kita lihat, bangkai lalat, nggak sah sholatnya. Ya, nah kenapa? Najis. Dan bangkai lalat ketika dibawa sholat itu tidak makfu. Dia makfunya hanya ketika masuk air. Masuk air, mati di air, makfu tuh. Airnya nggak najis, tinggal dibuang saja bangkai lalat. Tapi ketika si lalat masuk baju kita dipakai sholat itu nggak makfu. Nah, artinya setelah kita yakin sesuatu itu najis, maka kita perlu periksa lagi. Kalau dalam konteks air makfu atau tidak, dalam konteks sholat makfu atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.